Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Di pagi hari berbahagia ini, tepatnya kita berada di tanggal 19 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatannya, kesehatan, kita dapat berhimpun berjamaah di Masjid Uqubah Timah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadikan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang saya sampaikan kepada junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini setelah sekian Sabtu ya diisi oleh para mubaligh kita. Yang Sabtu sebelumnya ada dari Krapyak, Yogyakarta. Kemudian yang baru terakhir itu dari Jawa juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 7 ikhtiar kita berbakti kepada kedua orang tua yang orang tua itu sudah meninggal dunia. Hadirin jemaah rahimakumullah, sunnatullah kita manusia ini sejak sebelum lahir ya, ketika masih dalam kandungan 9 bulan 10 hari lamanya. Mungkin ada yang lebih. Sekali keluar lah berkumis kan? Ada mungkin ya. Sekali keluar langsung nyanyi. Aneh-aneh kan sekarang ini kan. Alhamdulillah 9 bulan 10 hari lamanya kita di alam rahim, kemudian kita lahir ke muka bumi ini, ke dunia yang fana ini. Yang diperdengarkan pertama kali oleh kedua orang tua kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Tentu kita akan diazankan di telinga kanan, kemudian diiqamahkan di telinga kiri. Ini sunnah Rasulullah. Jadi sunnatullah kita itu manusia ini adalah kita setelah lahir kemudian berubah menjadi bayi ya, kemudian berubah lagi anak-anak, terus masa remaja, masa dewasa, terus sampai kepada masa tua. Ini sunnatullahnya. Sunnatullah ini tidak harus kita lewati. Tidak ada orang langsung tua, tidak ada ya. Tentu orang yang sudah tua itu orang yang pernah mengalami masa muda sebelumnya. Betul Pak Haji? Pak Haji Saman misalnya. Artinya orang yang tua itu orang yang pernah mengalami masa muda sebelumnya. Yang muda seperti Ustaz Rodi belum tentu sampai ke tua nanti. Jadi bersyukurlah hari ini kita yang sudah tua pernah melewati masa muda sebelumnya. Ini perlu kita syukuri. Ya. Jadi jangan mentang-mentang lah masih muda, belum tentu sampai tua ya. Tapi yakin dan percayalah, kalaulah kita semua hari ini hadir, ada di antara kita, berarti kita punya kedua orang tua. Betul ya? Enggak ada kita yang tidak punya orang tua, semuanya punya orang tua. Kullu mauludin yuladun fitrah hatta yurab anhu fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Jadi setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, kecuali kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Alhamdulillah kita terlahir
dari orang tua yang muslim. Alhamdulillah. Coba mungkin dulu kita terlahir dari orang tua yang bukan muslim, ya, terlahir dari kedua orang tua yang Nasrani misalnya. Mungkin sampai hari ini kita belum menerima ajaran Islam seutuhnya. Alhamdulillah kita hari ini terlahir dari kedua orang tua yang muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua ini. Jadi dalam hadis Rasulullah sampaikan itu, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan terbaik. Amalan terbaik. Suksesnya kita hari ini, bahagianya kita hari ini, dimudahkan kita hari ini, itu adalah lantaran doa orang tua kita. Ya. Bahagia kita, kaya kita hari ini, punya jabatan kita hari ini, tentu itu adalah ikhtiar usaha orang tua kita. Tidak usah berbule, tidak usah sombong, ya. Yakin dan percayalah bahwa itu semua adalah didoakan orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amalan terbaik. Rasulullah sampaikan dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling cintai Allah?" Beliau menjawab, iman kepada Allah. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi the best, ya, the best activity, the best amalan berbakti kepada orang tua. Kita hari ini sudah jadi orang tua. Makna orang tua itu oranglah tua. Kalau orang muda, kalau orang tua tidak muda lagi, ya berarti dia masih orang muda. Kalaulah punya anak, berarti sudah jadi orang tua. Bahkan sudah punya cucu misalnya, berarti dia sudah masuk golongan orang tua. Misalnya kita di antara kita ini ada misalnya abang-abang kita itu sudah punya anak, berarti kita sudah jadi, ya, anak-anak abang kita itu sudah punya anak misalnya, berarti kita sudah jadi kakek. Hadirin jemaah rahimakumullah, berbakti kepada orang tua ini adalah sebab jalan masuk surga. Ini ya, yang perlu kita sama-sama pastikan bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan kita menuju surga. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata Rasulullah? Celakalah. Kemudian ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika tua, salah satu atau keduanya, namun tidak masuk surga. Nah, ini hati-hati ya, karena ada di antara orang tua kita itu yang bahasa kitanya tuanya renta. Ada tuanya renta tapi tidak hilang akalnya. Di Al-Quran surah Yasin itu dijelaskan, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan di antara orang itu ada yang dituakan, sangat tua sekali, dipanjangkan umurnya, bahkan dihilangkan akalnya, kembali kepada masa kecil. Saya kitanya bude ya, tidak tahu lagi anduk mana anduk, ternyata anduknya di pinggang ya. Pakai kopiah, kemana kopiah? Ternyata kopiahnya di kepala. Nyari dompet kelilingnya. Tapi ada juga sekarang ini kita sudah punya penyakit itu ya, tidak tahu naruh apa di mana, kunci motor, kapot nyari ya, belum tua ben ya. Jadi di antara kita ini mungkin ada yang penyakit itu ya, dan di antara kita juga mungkin ada orang tua yang sedemikian, yang sudah sakit misalnya, maka kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu adalah sebab masuk surga. Ya. Jadi tidak masuk surga seseorang kalau dengan orang tuanya jahat, zalim. Ya. Orang tua juga masuk mertua. Untuk orang tua kita. Zalimlah kita kalaulah kita kenyang tapi orang tua kita lapar posisinya. Hati. Ya. Zalimlah kita
kalau kita punya orang tua, kita bahagia, tapi orang tua kita menderita. Kalaulah jahat kita dengan orang tua, zalim orang tua, azabnya tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Banyak orang yang merasakan azab karena zalim, karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hati-hati ya. Ini bahasan sebagai bahasan yang sangat sakral sebenarnya. Karena orang tua itu adalah keramat, karomah, kemuliaan. Berbakti kepada orang tua itu dah kemuliaan. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua ada sebagai sarana mengangkat derajat. Ini baru bahasan apa keutamaan kalau kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sebagai sarana mengangkat derajat. Berapa banyak orang hari ini menjadi orang soleh ya, orang bahagia, orang kaya oleh karena diangkat derajatnya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Walaupun itu orang tua yang boleh dikatakan orang tua yang hanya datanglah tua. Misalnya ada anak yatim piatu yang diasuh oleh orang lain misalnya. Itu orang tua juga. Nah, orang tualah sebagai sarana mengangkat derajat. Ya. Mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tua. Orang tualah yang menjadikan kita semua ini memiliki ilmu pengetahuan. Sekarang anak orang tuanya satu, dulu orang tua kita anaknya 6 terurus semua. Ya. Tapi anak yang 6 itu tidak bisa ngurus satu orang tua. Dulu orang tua kita ngurus kita ini ada 9 beradik, 10 beradik. Kalau kakek nenek saya tuh 12 beradik. Pacak main poli. Pacak main poli saking banyak anaknya. Ya. Wasitnya atau nenek ya kan, wasitnya kan. Pacak main poli saking banyaknya. Diurus. Anak semuanya jadi orang hebat. Jadi orang yang mapan, orang yang kaya, orang yang bahagia, punya harta. Tapi kita hari ini orang tuanya tinggal satu tapi tidak bisa ngurus. Ya, mari kita cari jalan keberkahan kita semua adalah berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua yang keempat adalah sumber keberkahan. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyabsatu lahu fi rizqihi wa yuakhiru lahu fi ajalihi falyasil rahimah wa yazitu walidayhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jalan kita untuk panjang umur ya, diberikan banyak umur, kemudian diluaskan rezeki kita. Karena di antara rezeki kita itu ada rezeki orang tua. Di antara rezeki kita ada rezeki orang yang meminta dan tak meminta. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum. Di antara harta-harta kalian itu ada hak orang-orang yang meminta dan hak-hak orang yang tidak meminta. Ya, ada rezeki orang tua kita. Makanya dijelaskan dalam hadis ini, dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilaturahmilah. Sering-sering keluar rumah bersilaturahmi, jangan mantap di rumah terus. Ya, tidak tahu. Ternyata Pangkal Pinang lah nambah lampu merahnya. Tidak lagi, tidak pernah keluar kan? Ternyata lampu merah Pangkal Pinang lah bertambah. Ya, rencananya Pangkal Pinang akan bangun SMP 11. Kita tidak tahu kabarnya. Tidak tahu kabar ya. Ternyata ibu kota provinsi lah pindah misalnya kan. Tidak tahu kabarnya. Jadi sumber keberkahan itu berbakti kepada orang tua. Berkah. Berkah itu sesuatu yang bertambah keutamaannya. Ya. Berkah itu sesuatu yang bertambah keutamaannya, bertambah manfaatnya, itu berkah. Ngapa orang gajinya sama kayak kita? Ya. Tapi berkelahi terus suami istri misalnya. Berkelahi terus. Gajinya sama. Dia punya motor, kita tidak punya motor.
padahal gajinya sama. Itulah mungkin tidak berkah tadi kan. Jadi kalau cari keberkahan, bagaimana hari ini kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua adalah menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya bacakan di hadis pertama tadi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sebenarnya kita akan mengupas, membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Tentu kita punya orang tua ya. Orang tua sudah wafat, ayahkah atau ibukah atau kedua-duanya kah? Ya, kalaulah tua ada usah nyebut anak yatim lagi. Anak yatim anak yatim tuh orang yang tidak memiliki ayah dan tidak bisa mencukupi lah kehidupannya ya. Tapi kalau lah tua bukan yatim lagi. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara berbakti pada orang tua yang telah wafat? Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampun untuk keduanya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Maka kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita. Doa untuk kita pribadi dan kedua orang tua. Ya. Mendoakan mohon ampun untuk keduanya. Ini bulan Sya'ban. Orang nyebutnya bulan ruah. Bulan di mana antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Orang nyebutnya bulan ruah. Di beberapa tempat ini jadi bulan yang sakral. Banyak orang ya mendoakan kedua orang tuanya dalam bentuk ritual, misalnya baca Yasin. Selanjutnya berdoa kepada Subhanahu wa taala. Setelah berdoa baru makan-makan misalnya kan. Kalau ada makan-makan kan tidak seru ya. Terutama kita di Bangka ini. Memohonkan ampun kedua orang tua kita dengan berbagai cara. Kita mengundang orang bersama berjamaah, mari kita sama-sama. Yang utama itu anaknya yang mendoakan. Kita ini salah. Orang tua meninggal dunia di kampung, anaknya sibuk bawa makanan. Yang mendoakan orang lain. Padahal yang utama itu anak yang mendoakan orang tua. Ya, duduklah berjamaah, baca Yasin misalnya. Kemudian baca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian berdoa. Aminnya yang paling kuat anaknya, bukan orang lainnya. Orang lain hanya sekedar bertakziah, menghibur. Kita anak-anaknya lah yang mendoakan kedua orang tua. Kita ini salah banyak. Betul Pak Lutfi ya. Orang banyak hadir, orang luar banyak hadir, tapi anak-anak sibuk di luar. Berkisah TI, berkisah sawit, berkisah karet. Padahal wajib yang mendoakan itu bukan orang lain, anaknya. Ya, doakan orang tua. Mohonkan ampun untuk kedua orang tua, itu wajib anaknya, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bertakziah. Bertakziah artinya menghibur. Menghibur saja, pahamlah menghibur kan? Sudah sekedar saja. Tapi anaknya lah yang mendoakan kedua orang tua. Mudah-mudahan nanti kita juga meninggal dunia didoakan anak-anak kita. Ya. Anak-anak ini tidak hanya anak-anak yang kita ini, ya, bukan yang hanya anak-anak kita yang kita lahirkan, kita asuh, tapi anak murid mungkin hari ini. Jadi berkahnya guru hari ini didoakan para muridnya, ketemu dengan muridnya, didoakan para muridnya, ya. Itu yang pertama, mendoakan, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kewajibannya siapa? Anak, bukan orang lain. Orang lain hanya bertakziah, datang menghibur sekedarnya saja. Jadi mari kita rubah paradigma dinamika yang ada di masyarakat. Anak-anaknya lah kalau mengundang orang, anak-anak yang duduk di muka, di depan. Ya,
berdoa Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Bukan malah sibuk menyediakan makanan, ya. Boleh menyediakan makanan, tapi kalaulah doanya selesai, tidak apa-apa. Yang kedua, melunasi hutang orang tua. Ya, orang tua itu kan meninggal dunia, ada yang meninggalkan harta banyak, ada ya, ada yang meninggalkan hutangnya banyak. Hati-hati. Jadi kalau orang tua kita banyak hutang, wajib bagi kita ahli warisnya melunasinya. Makanya sebelum berangkat dari rumah, jenazahnya disampaikan oleh ahli warisnya, bagi saudara-saudara yang orang tua kami ini sekiranya semasa hidup memiliki hutang, silahkan temui ahli warisnya untuk diselesaikan segera secepatnya, ya. Karena yang memiliki hutang itu amalnya di antara langit dan bumi. Bumi lah diangkat setengah, di langit tidak menerima. Hati, ya, perkara hutang. Hutang itu wajib dibayar. Hutang. Jadi orang tua itu tidak hanya mewariskan harta, ada orang tua yang mewariskan hutang. Siapa yang wajib melunasinya? Anak-anaknya, ahli warisnya. Nih, menunaikan nazar dan menjalankan wasiatnya. Al-Bahuti mengatakan, wajib yusari'u fi qada'i dainih wa ma fihi abra'u zamati man akhraja kafarah wa hajja nadhra wa ghayra zalik. Apa artinya? Wajib segerakan pelunasan hutang mayit. Wajib segerakan, jangan tunggu lama. Dan semua yang terkait pembebasan tanggungan jawab mayit, seperti membayar kafarah haji, nazar, dan yang lainnya, ya. Misal seperti ini, orang tua kita nazarnya, niatnya berhaji, tapi lah setor haji, kedulu meninggal dunia. Nazarnya berhaji, tapi lah daftar haji. Nah, bagi anak-anaknya wajib dibadalkan hajinya, karena lah nazar dibadalkan. Dibadal itu diganti dengan waktu yang sama, yang waktu yang ditentukan khusus di bulan haji, maka laksanakan nazarnya. Nazar itu sesuatu yang dikatakan walaupun diungkapkan dalam hati dan mesti kita laksanakan. Misal seperti ini, kalau pacak jadi misalnya jadi apa ya, saya punya nazar nanti saya akan kasih makan anak yatim 10 orang misal ya. Nah, kalau itu terlaksana dengan baik, wajib bagi kita menunaikan nazar itu. Ataupun menyampaikan dengan anak-anaknya, nah kalau ayah nih nanti terpilih jadi nih ataupun jadi nih, nanti tunaikan nazar kalau ayah meninggal dunia. Ternyata sebelum terlaksana nazarnya terpenuhi, selesai, dan doanya diijabah, tapi nazarnya tak tertunaikan, wajib kita menunaikan nazarnya, ya. Jadi hajinya, nazar dan lain sebagainya, kafarahnya, ya, itu wajib kita lunasi. Ataupun misalnya selama bulan Ramadan orang tua kita tidak mampu puasa, sampai waktu ditentukan ternyata meninggal dunia, punya kewajiban bayar fidyah. Fidyahnya wajib kita lunasi, ya, wajib kita lunasi. Nih. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak dilakukan orang, bersedekah atas nama kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariah. Oh, hari ini punya uang misalnya, saya akan memberikan ataupun infak kepada sekolah tahfiz ataupun pesantren lah, ataupun panti asuhan lah. Saya niatkan untuk pahalanya untuk kedua orang tua saya. Boleh tak? Boleh. Boleh. Bersedekah atas nama kedua orang tua itu boleh, dianjurkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ibunya Sa'id bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tawfit
wa anna ghalati anha wa yanfa'uha syai' in tasaddaqta biha anha qala na'am. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapatkan sejarah dari aku bersedekah atas nama beliau? Nabi SAW menjawab, iya. Ya. Jadi kita berniat infak atas nama kedua orang tua mulia. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi salah satu cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, berapapun itu, sekecil apapun itu, niatkan juga untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang terkasih, untuk kedua orang tua kita. Dapat pahala tidak? Berpahala. Allah yang akan jamin pahalanya. Hadirin rahimakumullah, setelah mendoakan orang tua, melunasi hutangnya, menunaikan nazarnya, bersedekah atas nama kedua orang tua, ya. Aneh. Kalaulah yang keempat ini yang agak berat, ya, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dengar baik, jangan sampai salah. Menghajikan di sini seperti ini. Misalnya anaknya lah kaya, memiliki kemampuan untuk melaksanakan badal haji. Menghajikan di sini orang tua lah meninggal dunia itu tidak mungkin yang sudah berhaji lagi, ya. Tapi membadalkan hajinya. Kita memiliki kemampuan, kita badalkan hajinya. Itulah salah satu cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Badalkan hajinya, hajikan orang tua kita. Dengan syarat yang membadalkan itu harus orang yang telah berhaji. Atau saya berhaji, misal. Kemudian orang tua saya belum berhaji, saya berhaji lagi, boleh saya menghajikan orang tua. Ataupun kalau kita belum berhaji, badalkan kepada orang yang sudah berhaji. Luar biasa. Itu fadilahnya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Menghajikan orang tua yang belum berhaji, tapi kita memiliki kemampuan untuk menghajikannya. Walaupun kita belum haji, tapi kita badalkan kepada orang yang telah berhaji. Ya, musim haji ini tahun kira-kira 2 bulan lagi, sebulan lebih lagi, musim haji. Silakan niat untuk membadalkan haji untuk kedua orang tua, ya. Mulia, sangat mulia. Berhajilah untuk dirimu, kemudian setelah engkau berhaji, hajikanlah kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu belum berhaji. Kemudian yang kelima, menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua kita. Orang tua kita kan punya kawan akrab mungkinnya selama hidupnya. Nah, kita tambungkan silaturahminya, berbaik kepada sahabat-sahabatnya, memuliakan teman-temannya, ya. Ataupun kalau masih hidup kawan-kawan orang tua kita datang silaturahmi kepada keduanya. Ataupun kepada mereka yang dulu orang-orang yang orang tua kita cintai, ya. Dulu kebiasaan orang tua kita, sekarang saja zamannya sudah canggih, ya, tinggal telepon saja. Kalau ada orang tua dulu tidak puas rasanya kalau belum bertemu, kalau belum bermuajah, kalau belum bertatap muka langsung, ya, belum puas rasanya. Sekarang ini kan mudah, video call, ya, dengan kedua orang tua kita. Tanya orang tua kita, video call. Mudah kan sekarang? Itu kecanggihan teknologi bisa memudahkan untuk kita melaksanakan silaturahmi. Boleh, tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi mulianya itu baiknya kita hadir, tatap muka, menyambung silaturahmi dengan sahabat, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang-orang tua dulu yang pernah dekat dengan mereka, ya. Orang tua kita kan punya CS juga, bukan hanya kita. Punya CS kan, kawan-kawan di majelis taklimnya. Nah, itu kita utamakan, kita silaturahmi. Inilah salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, ya. Kemudian yang keenam, meneruskan kebaikan dirintis dan rutin ke orang tua. Jadi kebahagiaan orang tua itu akan terdapat
akan didapatkan oleh anaknya, dan anaknya akan mendapatkan sumber keutamaan berbakti pada orang tua adalah meneruskan kebaikan yang dirintis. Ada orang tua yang pada waktu hidupnya mewakafkan tanah misalnya untuk pesantren. Jangan serta-merta setelah orang tua meninggal dunia, tanah itu kita ambil lagi. Banyak sekarang ini. Tanah lah diwakafkan, lah diberikan, lah dibangun pesantren, katanya dak wasiat Pak kami. Ikak ni macam-macam. Jangan. Kalau perlu teruskan kebaikannya, dibantu pelaksanaannya, dibantu apa yang menjadi hajat yang ada dalam itu, bukan malah kita mencari kesalahan yang sudah ada. Ya, tanah tadi ingin direbut lagi, tidak boleh. Tanah yang sudah diwakafkan itu milik Allah. Jangan sampai kita merebutnya. Jangan. Banyak orang sekarang ini, orang tua lah mewakafkan, lah dibangun musola, banyak ya. Bongkar musola ini, tanah atau kami ini, jadi surat tidak boleh. Ya. Kalau perlu teruskan kebaikannya. Kalau belum punya AC, kita pasang AC-nya. Kalau belum ada kipas angin, kita pasang kipas anginnya. Kalau sejadahnya lusuh, kita ganti sejadahnya. Itu meneruskan kebaikannya, bukan malah kita menghancurkan apa yang sudah menjadi kebaikan orang tua kita. Ya, barang siapa merintis atau melakukan perbuatan kebaikan di dalam agama, maka baginya pahala. Barang siapa yang merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya. Jadi anak-anaknya meneruskan kebaikan itu, anak-anak juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan orang tua, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Ya. Jadi anak-anak itu terus meneruskan kebaikan yang orang tua rintis. Ya. Mohon maaf, tidak semua anak kiai itu jadi kiai. Ya. Saya punya kawan di Jawa, ayahnya tidak kiai, tapi dia jadi kiai. Ada juga orang tuanya kiai, anaknya jadi kiai. Nah, jadi kalau hari ini kita punya orang tua yang kiai, teruskan kekiaiannya. Jangan malah sibuk dengan harta orang tua kita. Jadi teruskan kebaikan yang dirintis, rutinkan untuk kedua orang tua. Kalau punya kita harta, niatkan untuk berinfak atas nama orang tua. Yang terakhir, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya, orang tuanya pun dapat kebaikan. Ya, nah, ini orang tua yang memiliki anak yang selalu berbuat baik, memberikan makan orang lain misalnya, berusaha ya, seperti pemerintah lakukan sekarang ini. Pemerintah lakukan sekarang ini berbuat baik luar biasa. Kasih MBG 300 triliun MBG itu. Baik luar biasa pemerintah hari ini, ya. Walaupun ada sekolah yang belum dapat misalnya kan. Itu memberikan makan tuh Pak setiap hari. Kalau hari libur diganti dengan hari yang lain. Luar biasa pemerintah sekarang ini, baiknya kepada rakyatnya. Belum pernah terjadi dikasih makan setiap hari anak-anak sekolah. Tinggal sekolahnya yang benar atau tidak. Makanan dikasih, pendidikan yang digratiskan, yang tidak memiliki kemampuan dikasih beasiswa. Ya, tinggal anaknya sekarang sekolahnya mau atau tidak, susah tidak. Dulu tidak deh betul macam tu. Ya, kita tidak baju lah, baju kantor-kantor itulah pakainya. Ya, sekarang alhamdulillah pemerintah lah berbuat baik. Artinya lah mengamalkan amal soleh pemerintah kita ini, berbuat baik. Tentu itu memiliki pertimbangan yang luas, pemikiran yang matang, sehingga menimbulkan kebijakan untuk meneruskan berbuat baik ini. Misal dengan ngasih minum anak-anak, ya, ngasih makan MBG gratis kan, makan bergizi gratis. Inna atyabu ma akaltum min kasabakum wa an auladakum min kasabakum, ya. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil usaha yang kalian lakukan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Ikhtiarkan, berusahalah memberikan makan anak-anak kita dengan harta yang mulia, harta yang halal, thayyibah,
harta yang baik, bukan malah mendapatkan makanan, memberikan makan orang lain dari hal-hal yang tidak terpuji, ya. Mencurikah, korupsikah, merampokah, ya, jangan. Dari yang baik akan mendapatkan baik apa yang kamu usahakan, ya. Namun, Ustadz, bagaimana kalau kita mendapatkan harta yang tidak baik, tapi kita gunakan untuk yang baik? Boleh tidak? Boleh. Ya. Jangan sampai harta yang kita dapatkan tidak baik, kita manfaatkan juga untuk tidak baik, ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Berbuat baiklah, karena berbuat baik akan menghapus kejahatan. Demikian pagi ini, ya. Mungkin waktunya lah cukup, agak terang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho langkah kita semua, dan kemudian kita berikhtiar sebagai anak-anak dan orang tua kita meneruskan amal soleh orang tua kita. Jadi 7 ikhtiar, 7 usaha yang kita lakukan itu, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Dengan bakti kedua orang tua kita itu, orang tua akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Toh kalau hari ini kita berbakti kepada orang tua, insya Allah ada anak kita juga akan berbakti kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian tematik subuh kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan, berikan kesehatan, keberkahan pada hidup kita semua, dan insya Allah kita juga semua ketemu dengan bulan Ramadan ini yang tinggal 11 hari lagi dalam keadaan sehat walafiat, ya, dapat ibadah dengan sebaik-baiknya, diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemampuan, diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Kalaulah banyak dan berkah, insya Allah bulan puasa ini kita dapat berbagi, kita dapat berinfak, kita dapat berbuat baik. Jangan lupa dengan infak, dengan harta yang kita miliki itu, niatkan juga untuk orang tua kita. Demikian saya ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fil qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.